Halo, selamat datang di LS3 TV. Agung nih hadir kembali ya untuk kali ini di video yang akan ditayangkan ini. Cabol, ditemani oleh siapa? Hendra dong. LS3 TV ini kembali lagi ya. Kemarin sendirian ya? Kasihan ya lo. Kali ini bertemu kembali. Kita akan bahas pertandingan sebelumnya, tapi tentu sebelum kita lanjut ke videonya, terima kasih buat teman-teman yang udah klik tombol like, subscribe, komen juga, dan yang udah share mungkin silahkan, dan kami ucapkan terima kasih dari LS3 TV, semoga bermanfaat. Ya, betul. Kita lanjut Bang Hendra, gimana? Betul. Kita lanjut ke videonya ya, untuk pembahasan pertandingan-pertandingan di malam kemarin dan sebelumnya. Begadang nggak? Begadang. Begadang. Iya. Terus kerja gimana? Ya, kerja mah nomor sekian ya. Kok kerja nomor sekian, yang penting bangun dulu ya? Iya. Gimana nih, kita mau bahas dari mana dulu Bang? Yang pertama dulu dong, Prancis. Sorry. Prancis kan semalam. Oh iya, yang sebelumnya Argentina versus Kroasia. Kroasia, betul. Kalah juga Kroasia tuh. Pokoknya yang didukung sama Bang Agung pasti kalah terus kan? Enggak, saya nggak dukung. Baik, untuk yang Argentina sama Kroasia ya. Iya, itu luar biasa ya. Luar biasa ya, Argentina bisa mengalahkan Kroasia 3-0 ya Pak. 3-0 ya. Dan di sini kita perlu highlight dari pertandingan tersebut. Yang pertama ini kita lihat dari kecerdasan seorang pelatih, yaitu Les Collins. Sekali lagi, kalau diperhatikan oleh saya nih, setiap pertandingan atau tiap match pasti dia berbeda-beda untuk strategi. Iya, menentukan strategi atau formasinya. Misalnya waktu lawan sebelumnya Belanda, dia memakai 5-3-2 seperti itu, dan kalau menyerang jadi 3-5-2 seperti itu. Kemudian waktu lawan sebelumnya dia menggunakan formasi 3-4-3. Jadi contohnya waktu kalah lawan Arab Saudi, dia kan menggunakan 4-2 ya, seperti itu. Nah, kemudian kalah kan lawan Arab Saudi karena nggak jalan tuh diserang terus sama Arab Saudi. Iya, kemudian di pertandingan berikutnya dia mengubah jadi 3-4-3 dan berjalan, dan dia menang walaupun tipis ya. Tipis ya, seperti betul. Itu. Nah, di pertandingan kemarin waktu lawan Kroasia juga mengubah sistem itu menjadi 5-4-1 ya. 5-4-1, dan itu kalau posisi bertahan. Kalau lagi bertahan, dan atau kalau lagi nyerangnya dia menjadi 4-3-1-2 ya. Iya, betul. Dan 4-3-1-2 di mana 3 gelandangnya dia menurunkan Alejandro Paredes, Enzo Fernandez, sama Max Allister itu di tengah. Itu Enzo bagus ya? Ya, Enzo bagus, dan kemudian Rodrigo De Paul ya. Wah, itu menjadi mereka tumben-tumbenan nih main bareng. Dan ini kecerdasan dari seorang pelatih ya, Les Scaloni, di mana untuk Kroasia sendiri kan bermain dari sayap. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia menyampaikan bahwa saya sudah mengkaji permainan dari Kroasia, dan itu memang terbukti dari taktik yang dia lakukan di lapangan, di mana dia menempatkan 3 gelandang yang sangat luar biasa, sehingga Brozovic itu ya. Betul, padahal tengahnya sih sebenarnya Kroasia itu sangat menguasai kalau tengahnya ya, karena di situ kan ada Brozovic, Luka Modric sama cuman ya. Kemarin Petkovic ya. Bukan Petkovic. Iyalah itu. Si yang pemain Chelsea ya. Kovacic. Iya, betul. Cuman kemarin agak ke belakang ya untuk posisi si Luka Modricnya itu sendiri ya. Iya. Posisinya agak turun dia. Iya, karena mungkin dia untuk mengcover kalau ada balik ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat sayap-sayapnya Kroasia ini bisa dimatikan oleh 3 gelandang tersebut, khususnya nih yang cerdas sekali tuh pergerakan dari Alejandro Paredes, kemudian sama Fernandes. Dia ke kiri dan ke kanannya dia ke kiri dan ke kanannya untuk menutup sayap-sayapnya Kroasia ya, sehingga ini yang biasanya kan yang mengisi back kiri itu adalah Acuna ya. Betul. Tapi di sini Tagliafico dia tempatan di situ yang cenderung bertahannya lebih bagus. Iya betul. Kalau Acuna kan lebih menyerang kan, Acuna itu seperti itu. Nah, jadi
Tagliafico sama Maulina di kiri kanan back, yaitu Otamendi sama Romero, itu lebih santai ya karena udah tercover. Betul. Jadi walaupun sehingga lolos pun itu pemain sayapnya Kroasia itu bisa dengan mudah tercover karena udah kehabisan tenaga kan nyampe ke sana ya. Dan kalau banyak diperhatikan pun sebenarnya kemarin itu untuk pertandingan Kroasia lawan Argentina itu kalau bisa dibilang kemarin yang ambil peran untuk menyerang itu lebih ke Kroasia ya. Iya, jadi, betul. Cenderung bertahan sebenarnya. Betul. Jadi untuk si apa namanya Argentina memang cenderung bertahan karena dia udah paham dia kuat di tengah si Kroasia ini karena di situ ada Luka Modric, Brozovic dan Kovacic ya. Itu bisa di tengah tuh sangat kuat sekali. Dan karena di tengahnya sangat kuat, dia menyiapkan 3 gelandang untuk menandingi gelandang-gelandang tersebut. Kemudian dia juga bisa mematikan sayap-sayapnya Kroasia yang terkenal dengan kecepatannya seperti Ivan Perisic dan teman-temannya seperti itu dan kawan-kawannya ya tentunya. Sisa-sisa kecepatan. Iya, tapi kan masih lumayan gitu kan. Kalau Bang Agung lari ya pentok-pentok. Oh iya, namanya juga si buta. Ya betul. Jadi di sini salah satu kecerdasan sekali lagi untuk Les Scaloni yang menunjukkan kecerdasan dari seorang pelatih Argentina dan Kroasia sih sebenarnya permainannya sama dengan yang sebelumnya. Tactical game-nya sama. Jadi untuk pelatihnya juga ya kalau dari tactical itu sangat textbook sekali. Jadi menyerang, memperkuat tengah, kemudian kalau udah ketinggalan mundur, memasukkan penyerang-penyerangnya yang lebih cepat. Cuman ya sekali lagi dari belakang sampai ke tengah itu bagus penguasaan Kroasia itu bolanya, tapi ketika nyampe ke kotak penaltinya, betul, untuk nyampe ke kotak penalti Argentina seperti air Ciliwung yang banjir dari Jakarta nih, dari Bogor, ketika nyampe ke lautan itu nggak tahu gitu, mentok gitu, kemana gitu. Jadi gitu seperti harusnya kayak air bah ya. Iya betul, harusnya kayak air bah ya, nggak berhenti nyerangnya seperti itu. Tapi di sisi lain selain untuk Kroasia kan demikian lah adanya dan memang yang salah satu yang tidak diharapkan tentu adu penalti dan akhirnya terjadilah tuh di menit keberapa kemarin? Di menit ke-34 ya. Nah, itu serangan balik dan itu yang menyerang itu hanya 2 orang lagi-lagi. Iya. Lagi-lagi ini Lionel Messi dengan kecerdasannya dan dia ada umpan ke belakang ini ya, ke belakang. Dia umpan ke belakang pemain belakangnya. Jadi di garis belakang ya. Iya, di garis belakang ya, betul. Ini nih, Dejan Lovren. Iya, kembali lagi tuh ke permainan yang sebenarnya tuh. Iya. Jadi si Alvarez penalti kan? Betul, penalti karena si Alvarez sama itu kan tabrakan ya sama si Kopic penjaga gawang. Dan dia dapat kartu kuning juga tuh. Nah, itu berawal 1 golnya dari situ, akhirnya percaya diri semakin meningkat, betul? Iya betul. Jadi sekali lagi Kroasia itu tidak siap untuk menahan serangan balik dari Argentina itu sendiri ya. Karena tadi disampaikan dia sebenarnya cenderung lebih bertahan untuk Argentina itu sendiri karena game plan-nya memang udah tahu. Jadi memang dia memanfaatkan serangan balik dan cepet-cepet buset itu. Iya, karena Messi kan walaupun usianya udah menjelang senja, tapi kan udah kecepatannya masih bisa terjaga ya. Cuman sekarang untuk menyisir. Udah haheho juga. Walaupun udah haheho, tapi bisa main 120 menit kan. Kalau Bang Agung kan 1 menit pun udah pingsan. Gitu ya. Gitu. Ya. Jadi luar biasa. Ada 3 gol ya. Ada 3 gol dan gol yang ketiganya tuh sangat luar biasa juga tuh. Dari siapa namanya Alvarez juga. Iya, Alvarez dia. Jadi 3 gol itu sebenarnya kelakuannya dia semua tuh, cuma memang yang pertama dapat penaltinya doang gitu kan. Iya betul. Yang kedua dan ketiga dia ngegolin tuh. Iya, dan itu gol yang ketiganya tentunya itu sangat luar biasa. Dia mengikuti Maradona ya. Dia menggiring bola dari tengah lapangan, udah di tackle sama bek Kroasia, diseruduk-seruduk juga. Iya, dan dia itu langsung bisa menggolkan ya seperti itu. Luar biasa ya. Jadi lolos nih ke final nih. Lolos ke final nih. Saya pikir mau perebutan juara 3. Enggak. Ini seperti yang saya ramalkan dari awal, pemain yang atau sebuah tim yang compact
permainannya dari belakang, tengah sampai striker itu yang saat ini ya Argentina Iya, yang bisa. tersisa tinggal Argentina. Tinggal Argentina yang kalau dibandingkan Brazil itu kan, kalau Brazil kan kebanyakan gayanya ya tadi tengah ininya, tapi Banyak- untuk, banyak untuk lari-lari. finishing dan lainnya tuh nggak ada ya seperti itu. Jadi untuk finishing untuk menjadi sesuatu itu sangat minim sekali untuk menjadi gol gitu kan. Hanya kemarin ya Richarlison itu kan sebenarnya harusnya di sayap bukan di striker. Lagi tuh kan Seperti pemain itu. ini, pemain Kebanyakan sayap kalau Brazil. sering ini juga cadangan dijadikan ini. Ya udahlah, itu udah lewat Brazil udah lewat ya. Ya. Jadi pemenangnya Argentina nih, dan dia Argentina. akan bertemu dengan pertandingan malam setelahnya itu Maroko dan Prancis. Luar biasa juga tuh. Nah, Prancis sama Maroko. ya, kita Iya. lihat Maroko sebenarnya lagi-lagi tuh dia dengan game plan yang jelas, dan Prancis juga kita lihat di pertandingan sebelumnya itu lawan Inggris juga cenderung bertahan kan. Hampir sama sebenarnya. Maroko juga kan sebenarnya dengan formasi bertahan juga, itu 5 gitu kan, 5-4-1 untuk untuk formasinya, dengan tujuan mungkin dia akan bertahan dengan harapan Prancis bisa keluar menyerang, karena Prancis ini formasinya itu 4-2-3-1 ya, seperti itu. Jadi Giroud di depan, Mbappe dan Dembele kiri kanannya seperti itu. Seranton Belakangnya Griezmann. Itu di di ininya Di tiga, ya. di second strikernya seperti itu, dan diberikan free roll ya, sehingga dia bisa bergerak kemana-mana. Dan ini sekali lagi ini mungkin kecerdasan dari Didier Deschamps atau Deschamps nih. Deschamps. Soalnya kan kalau Prancis kan kayak Mendengung ya? Mendengung ya. Iya, kayak Antoine Griezmann. Didier Deschamps. Yang kuning-kuning ngambang. Itu apa? Nggak tahu tuh, kalau dipegang lengket. Jorok. Jadi gitu kan. Jadi Didier Deschamps ini formasinya sama aja sebenarnya. Cuman dia kejelian dari Didier Deschamps ini, dia mengganti, nggak tahu mungkin cedera juga kayak si Dayot Upamecano. Dayot Upamecano itu diganti dengan bek kesayangan Liverpool nih, Ibrahim Konate ya, Ibrahim Konate, dan di tengahnya pun bukan si Adrien Rabiot nih yang biasa. Tapi di Liverpool juga cadangan ya? Ya, selagi ada Virgil pendek ini sama itu ya. Ya cadangan juga ya? Iya, masih Iya, Rabiot nggak main ya kemarin? Iya, Adrien Rabiot nggak main dan digantikan oleh Josep Fofana ya. Dan ini juga mereka penggantinya sangat work sekali, sangat luar biasa sekali, bisa memutus serangan Kroasia yang Maroko ya, yang dimotori oleh Hakim Ziyech belakang. Iya betul, Hakim Ziyech. Ya akhirnya lagi-lagi ya faktor laki juga, karena luar biasa Mbappe ya, dari belakang sampai ke depan itu bisa mengobrak-abrik pertahanan Maroko, seperti ya bahkan temannya sendiri pun dengan kejam dilewatinya ya, teman baiknya. Iya, itu kan di tim. Achraf Hakimi ya betul. Dan Achraf Hakimi pun bingung untuk menghentikan Mbappe, di tackle jadi penalti. Iya. Dibiarkan juga gol. Tapi gitu. nggak cetak gol juga tuh. Nggak cetak gol. Iya. Karena ya lagi-lagi Ketat juga bukan masalah ketatnya sih, sebenarnya ambisinya terlalu tinggi Mbappe itu. Sebenarnya kalau dia ingin menjadi sesuatu, dia bisa memberikan assist. Iya. Minimal dia bisa top assist ya, karena dari gol-golnya Prancis itu yang pertama kan dari penetrasi kerjasama Antoine Griezmann sama Kylian Mbappe. Kemudian Mbappe shooting dan bola rebound. Rebound sih ini ya. Ya, ini loncat Theo dari kiri, dan ini pergerakan Mbappe itu memancing si pemain-pemain Maroko untuk mengejar Mbappe. Jadi kan dia untuk konsentrasinya akan terpecah ya. Betul. Ada Jadi Dembele, ada Mbappe, luar biasa kalau pernah. Jadi mereka ini nggak terfokus. Ini golnya ke satu sama kedua sama ya. Jadi ke satu sama kedua itu sama. Jadi itu
ulahnya Mbappe ya. Jadi dikepung oleh 6 atau 5 pemain dari Maroko, sehingga yang lainnya tuh tinggal selesain aja, nyeplosin bolanya aja gitu. Kayak si Theo Hernandez tinggal datang dari coming from behind, tinggal ya menyelesaikan bolanya aja. Dan lagi-lagi sama prinsipnya tuh, kayak ya kurang lebih maksudnya dia bukan berarti akan terus menyerang, dia akan memanfaatkan serangan balik ya Argentina itu. Karena untuk possession, iya. Argentina udah kok sama-sama salah ya? Nggak benar. Ya, jadi artinya ketika dia bermain cenderung bertahan, malah ketika Maroko sudah tertinggal di menit ke-5 atau ke-6 itu, bisa nanti dicek lagi silahkan. Itu kan langsung all out tuh. Iya, penguasaan bola dan bagus sebenarnya. Cuman lagi-lagi dia sampai kotak penalti itu bingung mau ngapain juga, dan memang finishingnya lagi-lagi. Terus yang kemarin ngegolin lawan Portugal tuh si siapa? Enesri ya? Enesri itu diganti juga kan, nggak bisa. Jadi dia kayak terkucilkan aja jadi dia udah dikantongi sama Ibrahim Konate. Ibrahim Konate. Maaf lah ya. Itu Belanda ya kalau itu. Itu Belanda pemain siapa tuh itu pulang kampung itu. Udah nggak ada juga kali itu. Udah kayak Inggris bawa kucing tuh dari Qatar tuh. Itu kucing yang gangguin si ini kemarin, gangguin si Vinicius Junior. Makanya dia ini kalah kemarin kan. Iya. Terus Inggris ngapain ya bawa kucing ya? Iya, si itu tuh Josh Johnson tuh bawa kucing dia dari sana ya. Jadi prinsipnya sih pertandingannya cukup seru ya, sampai menit ke 90 pun itu sampai akhir-akhir masih seru. Ya akhirnya ya taktik dari Didier Deschamps sekali lagi ini menghasilkan sesuatu. Harusnya kan yang banyak menyerang itu Prancis, tapi pada dasarnya ternyata efektivitas mereka pakai ya. Efektivitas. Jadi lagi-lagi Prancis sepertinya mengadopsi Argentina juga ya, serangan balik seperti itu yang mengandalkan kecepatan dari Kylian Mbappe dari kanan dan si Dembele dari kiri. Enggak, kalau menurut gue sih sebenarnya lebih kepada kalau Prancis ini kan kita sama-sama tahu lah, setidaknya kalau untuk starting line up-nya itu memang skill individunya bagus, dan yang terpenting sih mereka sudah lama bersama, jadi memang permainnya lebih kompak aja gitu. Dan nanti dia akan bertemu ya final nih. Betul. Kalau dari segi permainan mungkin ya Maroko juga luar biasa ya, karena cuman hanya saja seperti yang gue sampaikan tadi, seperti Kroasia yang nyerang Argentina, jadi seperti air banjir tapi pas ke samudra ya nggak ada apa-apanya gitu, nggak bisa berbuat sesuatu. Harusnya ini ya pakai pipa. Iya, pipa air. Enggak, maksudnya biar enggak kemana-mana, lurus. Iya, biar lurus ya. Iya. Kalau lurus terus kayak ini dong, kayak babi. Mentok. Kalau mentok nggak bisa belok ya kalau terus. Susah beloknya ya. Seperti itu. Begitu ya. Jadi di final nih kita akan prediksi sekalian ya, Bang Agung ya. Jadi di final nanti Prancis ketemu Argentina. Seru harusnya sih nggak usah 120 menit ya. Harusnya. Melihat dari cara bermain. Gimana nih kalau prediksi Bang Agung sendiri nih? Ya sebenarnya sih kalau kayaknya sih nggak sampai 90 menit harusnya. Harusnya ya. Nih, tapi biasanya final sih 120 menit juga bagus, cuman jadi gimana gitu kalau harus adu penalti? Karena kelamaan nontonnya cuy. Kelamaan. Iya, kelamaan nontonnya. Kalau saya emang dari dulu nggak pernah nonton, denger aja. Ya sama aja kan. Dengernya lama. Waktunya kelamaan, panas kuping nih gitu. Jadi lebih baik 90 menit. Jadi ya nggak apa-apa 90 menit toh. Mereka punya pemain-pemain yang secara kualitas individu bagus, secara tactical game juga mereka bagus ya untuk pelatihnya. Jadi ya kalau menurut menang mana nih? Lebih kepada siapa yang duluan ini aja melakukan kesalahan aja akan dihukum gitu. Oh iya, betul. Gitu aja, karena dibanding misal Argentina ketemu Maroko misalnya, ya cenderung lebih tidak seimbang sih kayaknya gitu dengan kemampuan Argentina itu sendiri. Dan kalaupun misalnya Kroasia ketemu dengan Prancis di 4 tahun lalu pun sudah dibantai 4-2, meskipun mungkin tidak akan dibantai juga hari ini atau besok gitu. Ya, jadi kita lihat
player to watch-nya sendiri itu adalah Messi dan Mbappe ya. Nah, ini dua itu teman kita yang lihat tuh, satu Mbappe tim ya. Iya, Mbappe sama Messi kan ya kurang rukun ya kalau secara ini di tim Katanya ya. sih seperti Katanya itu. seperti itu. Gosipnya gosip tetangga nih Iya. seperti itu. Itu kan kurang rukun. Mbappe-nya egonya terlalu tinggi. Betul. Kalau menurut gue gini ya, yang akan memenangkan pertandingan itu sepertinya to the point aja Argentina. Karena di sini Messi ini tidak ada lagi yang dikejar untuk dia. Tidak, dia yang dia perlukan adalah juara, membawa Argentina untuk juara. Jadi dia akan selalu membagi bola, akan memberikan magic-magicnya untuk timnya atau untuk teman-temannya, akan memberikan umpan dengan segala kekuatannya. Dan sementara Mbappe ada yang dikejar nih. Kalau dia kan udah bawa juara nih, udah pernah juara kan 2018. Jadi dia secara tidak langsung tuh Udah pernah. Jadi dia tidak ada yang harus dia kejar lagi gitu. Atau kalau jadi Secara mungkin hasrat ya? Secara hasrat ya. Iya. Jadi yang dia kejar mungkin individu dia nih kayak Hasrat yang lain. Iya, ini hasratnya katanya dengan lain gender. Itu agaknya juga itu. Udah, nanti kita bahas itu Tapi ya. kan hasrat. Jadi gitu ya. Jadi kalau Mbappe sendiri nih ada yang dikejar nih seperti pertandingan semalam Lebih ke individu Iya, ya. lebih individu. Dia sepertinya ingin mencetak gol gitu. Akhirnya walaupun golnya itu muntahan ya diceploskan sama orang lain kan. Jadi tapi tidak jadi sesuatu untuk dia karena ketamakan dia mungkin ya, karena keegoisan dia Ya. gitu. Nggak salah sih di sisi lain ya, karena kan tendangannya sangat luar biasa juga. Cuman kan kalau udah dikeroyok banyak orang gitu kan pusing susah juga gitu untuk Iya. tembus gawangnya. Akhirnya dia nggak dapat apapun, asis dia nggak masuk, jadi asis dia harusnya kan jadi asis dia tuh kalau dia berbagi mungkin ya ke teman-temannya. Betul. Atau ya minimal jadi asis ya, jadi mungkin jadi sesuatu walaupun nggak jadi gol, dia istilahnya dia bisa melewati asisnya Messi. Messi kan sekarang jadi 3 asis kan dan 5 gol, sementara ini 2 asis dan 5 gol. Kalau seandainya orang-orang ini nggak mencetak 2 gol ini, 2 orang pemain ini ya otomatis Messi dong. Sebelah lah. Harusnya Messi yang menjadi ini karena kan asisnya dihitung. Asisnya dihitung ya? Iya, asisnya dihitung. Oh, asisnya di sekarang. Saya pikir sebelah. Kalau sebelah Berarti gimana? Bang Hendra Argentina nih. Argentina dong. Oke lah. Bisa jadi juara nih. Nanti kita karena tonton ya. Messi sendiri kan udah dewasa, udah nggak ada yang dikejar lagi oleh dia. Dia udah di pertandingan kemarin sebelumnya dia udah memecahkan berbagai rekor. Dia udah mengalahkan Batistuta dan pemain-pemain legenda lainnya gitu kan, udah terlampaui sama oleh dia sendiri, dan golnya pun dia salah satu gol terbanyak di Piala Dunia. Jadi tidak ada lagi yang dia kejar seharusnya. Yang dia kejar adalah yang belum dia tercapai adalah Piala Dunia kan, untuk juaranya untuk juara kan seperti itu. Kemudian di strikernya sendiri ini yang menarik nih, kalau di Argentina pasti kan Alvarez ya, yang seredak gitu kan istilahnya, di Prancis ada yang tenang, Giroud ya. Jadi ini tipikal striker yang berbeda. Alvarez 180 derajat betul, ya. yang satu masih darah muda, darah panas, yang satu hanya memanfaatkan momen, kecerdikan dan momen aja. Betul. Dia bisa mencetak gol atau tinggal gol itu tinggal ditunggu aja kalau momennya pas seperti itu. Nah makanya tadi saya sampaikan ya tinggal menunggu siapa yang paling dulu lengah aja gitu. Betul. Karena kalau misalkan salah satu udah kebobolan misalnya, pasti mereka kan akan berhati-hati nih dengan kualitas, tahu masing-masing kualitas dari lawan. Iya, dan kalau udah kebobolan satu ya salah satu tim pasti akan open luar biasa itu. Pasti akan. Jadi kalau udah satu gol lebih seru lah gitu. Iya, minimal ada 1 gol dulu nih entah Argentina atau Prancis. Tapi seharusnya sih Argentina bisa menguasai. Ini mah maunya Bang Hendra ini. Ya, minimal bisa memenangkan nih minimal Prancis nih. Oke. Tapi kalau saya judi nih dengan Prancis nih. Jadi bola. Jadi bola lah. Apa makan siang? Jual rumah. Oke, itu ya. Jadi itu pembahasannya sudah kita sampaikan. Jadi intinya atau prinsipnya kita tunggu nih Ya. siapa yang paling dulu lengah. Nanti dari situ akan pertandingan akan lebih terbuka ya. Betul. Kalau Bang Agung kan nggak tahu siapa yang didukung, siapa yang lengah aja gitu kan. Kalau Iya dong. Kalau saya pribadi ini Argentina, mendukung Argentina, dan untuk
untuk teman-teman atau yang di sana nonton kita nih, coba komen. Kira-kira siapa mendukung nih? siapa dan Mendukung kira-kira siapa? skornya berapa Skornya, nih? ya. 2-1 kalau saya sih. 2-0 lah. 2-1 ya udah. Nggak apa-apa. 2-1 untuk siapa nih? Enggak. 2-1 untuk yang menang. Aduh, ini nggak disebutin nih. 2-1 untuk Argen. Oh, Argen 2-1. Oh, Argen juga dukungnya dia. Enggak dukung, milih aja, Oh, milih. milih, Beda kalau ini kayaknya sih ya kalau udah seperti ini orang juga pasti ngejagonya Argen, coba aja ya. Betul sih, kayaknya sih. Iya, karena secara tactical game tadi saya bilang lebih mumpuni lah, lebih ini Iya. dan kemampuan apa namanya dari masing-masing Iya, lagi-lagi individunya pun lebih baik gitu. Kemudian Saya rasa pelatihnya, begitu. kemudian pelatihnya pun jauh lebih teliti ya. Kalau saya perhatikan seperti yang sampaikan tadi, Les Kaloni ini, dan ini menjadi salah satu apa namanya mimpi dia juga, menjadi salah satu dream dia juga yang ingin diwujudkan menjadi juara di Piala Dunia ini. Dan kalau mungkin mimpi untuk juara, siapapun yang menjajakan kaki di final pasti akan juara. Cuman masalahnya kalau untuk Deschamps ini pasti kan untuk back to back itu kan susah. Susah, nah, betul. Back to back itu pressure-nya kan. Pressure-nya itu. Nah, kemudian kalau misalkan mungkin bahasanya mau nothing tulus ya lebih nothing tulus Argen. Toh ya kita tidak bicara siapa yang pengen juara, semua pasti pengen juara di antara mereka gitu. Betul. Cuman kayaknya beban akan lebih berat banyak di Perancis gitu. Perancis, itu aja sih betul. kalau menurut karena gue. kan harus back to back, dan kembali lagi nih antara persaingan dua orang ini nih, apa Messi sama Mbappe. Kalau misalkan Mbappe bisa menurunkan egonya, dia bisa berbagi bola, dia tidak egois gitu, seperti itu, tidak apa, memang kalau semalam sih memang kuat banget ya tengahnya itu. Yusuf Fofana itu dia bisa bekerja dengan baik ya dengan Tchouaméni. Dan sekali lagi mudah-mudahan ya Mbappe bisa mengontrol emosinya dan egonya sehingga bisa membawa sesuatu buat Prancis itu sendiri. Kalau begitu jadinya imbang ya. Iya, kalau gitu kan imbang kalau dan gitu betul. Jadi tinggal menunggu siapa lengah. Begitu. Betul. Untuk pembahasan kali ini untuk cabol lucu nggak ya? Enggak. Kita ucapkan terima kasih dan teman-teman silahkan ditonton, di like, di subscribe dan komen-komen juga. Mungkin kekurangan dari kita kira-kira apa boleh nanti dicantumkan, nanti kita coba perbaiki dan kita sama-sama bangun untuk channel LS3 TV ini. Dan diakhiri saja untuk konten kali ini atau video cabol kali ini, dan selalu tetap bersyukur. Ya, terima kasih.